Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu ingat-ingat selalu akan kebaikan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ester 9 ayat 26 sampai dengan yang ke-28. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Ada satu hari yang selalu sampai hari ini diperingati oleh orang-orang Yahudi, yaitu Hari Raya Purim. Pada hari itu, mujizat yang luar biasa terjadi. Sekalipun undi atau pur sudah dibuang dan jatuh kepada kecelakaan dan malapetaka bagi umat Yahudi, namun tangan Tuhan mengerjakan sesuatu yang berbeda. Kitab Ester 9 ayat 24 sampai dengan 25 berkata, sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Kejahatan yang dirancang dan dipersiapkan oleh Haman bagi Mordekai dan kaumnya justru jatuh bagi Haman sendiri dan kaum keluarganya. Itulah pembelaan tangan Tuhan yang berdaulat dan perlindungan bagi umat Tuhan saat itu. Kebaikan Tuhan selalu dan senantiasa diingat-ingat oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini. Kebiasaan untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan itulah harus menjadi teladan dan kebiasaan anak-anak Tuhan. Coba belajar untuk mengingat, bila perlu mencatat, buat kenang-kenangan akan pertolongan Tuhan di masa-masa lalu. Jangan pernah melupakan semua itu, sebab hal tersebut akan memberikan kekuatan bagi kita untuk terus melangkah di dalam rencana Tuhan. Saat kita menghadapi bahaya dan tekanan hidup, kita perlu diingatkan akan pertolongan dan kuasa Tuhan di masa-masa lalu. Saat kita putus asa, kita perlu diingatkan bahwa Tuhan adalah penolong satu-satunya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih
untuk semua kebaikan-Mu. Ajari aku untuk ingat dan tidak melupakan semua kebaikan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.